mengangkat suaramu. Lebih lagi kita menyembah Yesus. Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami muliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Terimalah pujian kami Tuhan. Terimalah sembah kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Hanya Engkau yang layak dipuji. Yesus, Yesus Engkau baik Tuhan. Yesus Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Kau ditinggikan segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Jemaat Tuhan, saya undang bagi berdiri. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Yes, dalam roh. Lebih lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, selamanya. Dalam roh dan kebenaran Tuhan, Engkau ditinggikan, diagungkan, Engkau dimuliakan, Engkau dipuji Tuhan, Engkau diagungkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu tercurah bagi kami pada pagi hari ini. Lawatan-Mu terjadi bagi kami semua di tempat ini. We worship you Lord, we worship you Lord. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, Yesus, 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 Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau punya kuasa Tuhan tempat ini bahkan hidup kami. Engkau berdaulat bahkan hidup kami Tuhan Yesus. Yesus Engkau baik. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakati.
dengan iman katakan, kita memiliki Tuhan yang besar. Apapun persoalan kita, Yesus sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Terimakan kuasanya. Yes, kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Terimakan kuasanya. Yes, kemenangan. Lebih lagi dengan sungguh-sungguh. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, haleluya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Dengan iman kami bersepakat pada pagi hari ini, kami terimakan kuasa-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji, tinggikan, diagungkan. Kami buka ibadah dengan satu nama yang berkuasa, nama yang ajaib adalah nama Yesus Kristus yang hidup, yang cinta Yesus. Dan sama-sama muji Tuhan pada pagi hari ini. Mari katakan amin. Kurang kompak. Mari katakan amin. Mari salam satu yang lain. Lihat samping kiri kananmu, katakan apa kabar. Haleluya, luar biasa. Yes. Pagi hari ini kita akan terima sukacita surga, amin. Yes, semuanya tepuk tangan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu ya. Kita puji Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai, amin, yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa. Sama-sama katakan, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama, haleluya. Angkat tanganmu depan Tuhan, lambaikan tanganmu, tanda kita bersorak. Kemenangan ada di pihak kita, amin. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Bersorak padamu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi Bapak Ibu, haleluya, amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya meskipun di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Sama-sama ready, 1, 2, angkat tangan ke depan Tuhan. Yes, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku.
semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita, Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Amin. Haleluya. Lebih lagi kita puji Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oh. Amin. Pada pagi hari ini diberkati Tuhan. Amin. Saya kini percaya diberkati kita semuanya. Yes. Aku diberkati. Yes. Come on. Aku dilimpahi karena Allah sanggup. Saya mulai tepuk tangannya lebih lagi. Ku Come on. Yes. menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan hikmat kebajikan tersedia bagiku. sama-sama katakan. Sebab balasanku limpahkan segalanya, Dan anugerahnya sangat besar bagiku. semuanya kompak katakan. Aku diberkati, Semuanya katakan. aku dilimpahi karena Allah sanggup Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi Bapak Ibu, come on. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar balasanku, balasanmu. Sebab balasanku limpahkan segalanya, Dan anugerahnya sangat besar bagiku. sama-sama katakan. Aku Semuanya. diberkati, Yes. aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Semua tepuk tangan, come on. Oh, haleluya. Yes. Kami diberkati oleh Tuhan. Yes. Di hari ini Kau nyatakan akan kuasa-Mu. Haleluya. Sebalasanku limpahkan segalanya, Dan anugerahnya lagi sangat sebab balasanku. Sebalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya tepuk tangan. Aku dilimpahi Yes. karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup
untuk menyediakan. Aku diberkati. Yes, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Pujian demi pujian kita naikkan depan Tuhan. Bila pujian ini mengharumkan nama Tuhan Yesus. Amin. Siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Bapak. Kami rindu diberkati oleh kebenaran firman. Biar yang lemah dikuatkan Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan. Dapat Tuhan penghiburan sejati daripada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, katakan Bapak Ibu, anugerah-Mu. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yes. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Penyertaan, naikkan pujian ini Bapak Ibu. Sungguh-sungguh dapat Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hadir-Mu Tuhan di hidupku. Yes. Terutama bagiku. Anugerah-Mu, we worship you Lord. Anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, yes. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi. Cuma Tuhan sekali lagi saya udah makin berdiri. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, yes. Anugerah-Mu
kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu. Thank you Lord. anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, Bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatan. anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, Terima kasih Tuhan. anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lebih lagi katakan Anugerah-Mu. mari kita merenungkan akan setiap kasih Tuhan. Anugerah-Mu, Jangan berpaling daripada Tuhan dan kasih-Nya. Yes. semua karena anugerah-Mu, Terima kasih. bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu, Saya undang hamba-Nya. anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidup kami hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Hidup kami hanya karena penyertaan-Mu Tuhan. Apa yang dapat kami sombongkan Tuhan. Selain kami mau datang Tuhan merendahkan hati kami, hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Engkau yang bertahta di atas pujian kami Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami Tuhan. Kami rindu diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu. Hamba-Mu hanyalah alat yang tidak berguna di tangan-Mu Tuhan. Yang hanya berguna ketika Tuhan menggunakan kami. Biar segala kemuliaan kami berikan bagi nama-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal daripada Tuhan. Kiranya Engkau memakai Tuhan hamba-Mu dengan perkataan hikmat, pengetahuan daripada Tuhan.
Sehingga yang keluar dari perkataan kami adalah perkataan Kristus yang dapat menguatkan dan memberkati kami semua di tempat ini Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang memperlengkapi kami, Engkau yang mengurapi kami Tuhan semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih banyak untuk para pemimpin pujian yang sudah membawa kita, menghantar kita untuk masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diberi tema oleh Pastor Ain ya, oleh gereja di tempat ini, pelayanan di tempat ini. Dengan tema Spiritual Gift for a Transformed Community atau karunia roh untuk membangun komunitas yang diubahkan. Pertama-tama saya mau menyapa dulu jemaat Tuhan yang di tempat ini. Yang diberkati Tuhan sepanjang bulan berjalan ini. Mari lambaikan tanganmu. Puji nama Tuhan. Tak terasa ya, kita sudah ada di bulan Juli. Perasaan baru kemarin kita kasakusuk untuk acara Natal. Enggak taunya sudah mau berakhir lagi bulan Juli. Begitu cepatnya waktu yang kita lewati. Dan kita percaya hidup kita ini pun hanya karena penyertaan Tuhan. Karena karunia anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pastinya setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mau pakai untuk kita bisa melayani Tuhan. Nah pagi hari ini kita akan membaca bersama firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 7 ya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 7. Ini kita sama-sama membacanya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Puji nama Tuhan. Next. Akhir-akhir ini kita lagi euforia ya. Lagi senengnya kita mengikuti Pildun atau Piala Dunia ya. Maaf ya kalau saya memakai slide gambar ini ya. Sudah menunjukkan ya saya ada di tim mana gitu ya. Sekalipun mungkin banyak perdebatan ya untuk tim ini gitu. Tapi karena memang saya sudah favorit. Tadinya saya favoritnya Jerman. Karena suami saya Jerman. Tapi favoritnya Jerman. Tapi sekarang saya beralih ke tim ini ya. Nah kita melihat bagaimana akhir-akhir ini mereka menyuguhkan permainan yang luar biasa. Kompak, bahkan di pertandingan-pertandingan yang sebelum ini. Mereka melakukan gol-gol yang dramatis gitu loh. Dan setiap orang yang menontonnya dibuat terkesima gitu. Dan mereka akhirnya keluar sebagai pemenang. Satu kunci di dalam pertandingan ini apa sih? Kekompakan mereka. Mereka bisa menempatkan setiap orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Coba kita bayangkan kalau setiap orang itu maunya posisinya Messi. Atau mungkin ada yang bilang, saya penjaga gawang aja gitu. Atau yang satu bilang, saya jadi backnya aja, jadi penyerangnya atau apa. Saya kurang paham memang untuk istilah-istilah ini, saya cuma cukup menontonnya. Mungkin saya ini termasuk yang FOMO ya. Yang orang yang ikut-ikutan, karena saya memang tidak terlalu ini sekali dengan sepak bola. Tapi saya cukup mengikuti aja gitu. Nah kalau setiap orang kepinginnya jadi yang ini aja, yang jadi back aja, jadi penyerang aja, atau jadi penjaga gawang, nggak akan mungkin mereka keluar sebagai pemenang. Tetapi ketika setiap orang di tempat di kesebelasan ini, mereka melakukan segala sesuatu sesuai kemampuan mereka dan dilakukan secara kompak, maka akan menghasilkan satu kemenangan. Kita tinggal tunggu besok ya, jam 2 ya.
Siapa yang akan menang gitu ya. Demikian juga dengan karunia yang saat ini kita akan bahas. Karunia-karunia roh yang diberikan Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan. Nah, di dalam 1 Korintus 12 ini, apa yang mendasari Rasul Paulus, dia menulis pasal ini. Yang mendasari Rasul Paulus untuk menulis bagian ini adalah latar belakangnya pada saat itu adalah jemaat Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang sebelum mereka bertobat atau mereka mengikut Tuhan, mereka adalah jemaat yang hidup di dalam kebudayaan yang berbeda-beda. Mereka yang multikultural, jemaat yang boleh dibilang adalah jemaat yang pola hidup yang lama. Mereka memiliki pola hidup yang lama itu pola hidup yang metropolis karena mereka itu ada daerah kota perdagangan ya. Jadi kehidupan mereka acap kali itu banyak terjadi persaingan di tingkat tingkat sosial gitu loh. Jadi mereka terjadi persaingan dan juga pengaruh dari budaya Helenistik yang mengagungkan fasih lidah. Sehingga ketika mereka diberikan karunia-karunia roh itu, mereka menganggap karunia-karunia seperti nubuatan atau karunia-karunia berbahasa roh itu adalah karunia yang paling tinggi. Sehingga mereka mereka tidak atau menganggap remeh karunia-karunia yang lain. Mereka memiliki, sebenarnya jemaat Korintus itu memiliki banyak sekali karunia. Tetapi mereka tidak mengerti tujuan dari karunia itu sendiri. Sehingga ketika karunia itu diberikan dalam kehidupan mereka, mereka saling bersaing. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka yang paling spektakuler. Mereka menunjukkan bahwa mereka punya karunia itu yang paling baik, paling bagus. Dan mereka akhirnya menjadi terpecah-pecah. Mereka terjadi perselisihan di dalamnya. Karena ketika mereka mulai berbahasa roh, mereka itu melakukannya saling seperti kayak kita di dalam satu kumpulan ibadah nih, kelompok yang ini berbicara bahasa roh terus-terusan tanpa ada yang menerjemahkan. Kelompok ini pun juga sama, mereka berkata-kata berbahasa roh dan tidak ada yang menerjemahkan. Akhirnya terjadi kekacauan, terjadi perselisihan. Makanya di dalam 1 Korintus 12 Rasul Paulus katakan bahwa karunia-karunia yang engkau miliki saat ini itu sama saja semuanya, berbeda-beda tetapi tujuannya sama untuk kepentingan bersama, untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, di dalam 1 Korintus ini Rasul Paulus menegaskan bahwa karunia itu adalah diambil dari bahasa Yunani, artinya karisma. Asal kata karis yaitu kasih karunia, anugerah atau kemurahan. Pemberian yang sebenarnya tidak layak kita terima, tapi diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi arti kata karisma itu atau karunia itu adalah pemberian cuma-cuma dari Allah yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya untuk melayani dan membangun tubuh Kristus atau gereja. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga karunia itu ketika kita terima, kita tidak pakai untuk kemegahan diri kita sendiri. Perlu kita garis bawahi adalah karunia itu adalah pemberian, bukan hasil usaha atau prestasi. Karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bukan berarti kita yang mendapatkan secara kepintaran kita sehingga kita patut untuk menyombongkan atau bermegah di dalamnya. Dan karunia yang diberikan itu berbeda-beda pada setiap orang, tergantung apa Tuhan mau berikan kepada kita. Maka ada yang diberikan karunia mungkin mengajar, ada yang diberikan karunia untuk melayani, ada yang diberikan karunia untuk memberi. Bahkan mungkin satu orang Tuhan bisa berikan 3 karunia. Atau paling sedikit Tuhan kasih 1 karunia dalam kehidupan kita. Dan karunia yang diberikan ini pastinya untuk kepentingan kita bersama. Selanjutnya,
kita melihat ada 3 bagian. Saya mau bagi dalam 3 bagian. Karunia itu di dalam perjanjian baru ada karunia-karunia yang dinamakan dengan karunia motivasi. Di dalam Roma 12, kita baca di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kasih karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ada 7 karunia yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Ini seringkali dikatakan oleh teolog atau pengajar-pengajar, ini dikatakan sebagai karunia pelayanan atau karunia motivasi, karunia yang dipakai oleh kita di dalam pelayanan menurut masing-masing yang diberikan oleh Tuhan. Saat ini ya, ada yang mungkin melayani sebagai usher greeters, itu bagian dari pelayanan yang dinamakan yang ada di dalam Roma 12 ini. Ada juga di bagian yang lain di karunia di dalam 1 Korintus 12 yang baru kita baca tadi, ada karunia Roh Kudus. Ketika kita lahir baru, diberikan karunia-karunia itu oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada karunia untuk karunia hikmat, ada perkataan pengetahuan, ada membedakan bermacam roh, ada karunia iman, ada karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia nubuatan, bahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa lidah. Ini adalah 9 karunia yang diberikan Tuhan untuk memperlengkapi pelayanan kita. Jadi kalau karunia pelayanan, apa yang kita pakai untuk melayani Tuhan di dalam gereja Tuhan. Tetapi yang karunia dikatakan karunia Roh Kudus ini adalah sesuatu kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita pakai dalam memperlengkapi kita untuk melayani di setiap pelayanan yang kita Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan terakhir ada lagi di dalam Efesus 4, kita lihat lagi Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini yang dinamakan sering kita dengar dengan 5 jawatan. Ini adalah karunia kepemimpinan yang diberikan kepada Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan. Dan semuanya ini, semua karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini, tujuannya adalah satu, hanya satu, yaitu untuk kita sama-sama membangun tubuh Kristus, membangun gereja Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita memiliki karunia itu, kita tidak berdiam diri ya saudara-saudara. Kita tidak berdiam diri karena setiap karunia dalam kehidupan ini paling tidak itu semuanya untuk menopang membangun gereja Tuhan. Ini diibaratkan sebuah puzzle. Kita kalau lihat puzzle, kalau kita susun semuanya ya, kadang-kala kita merasa ini kok sama warna semua ya. Tapi kalau kita cabut satu puzzle, itu tidak akan sempurna. Nah begitu juga dengan pelayanan. Setiap dari kita pasti punya fungsi masing-masing. Amin. Rasul Paulus menggambarkan bahwa karunia-karunia itu sekalipun berbeda-beda adalah satu.
Berbeda-beda pelayanan, tetapi kita satu Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Dia menggambarkan karunia itu seperti tubuh Kristus. Kita menjadi bagian-bagian dari tubuh Kristus. Dan kita tidak bisa menyepelekan bagian-bagian tubuh yang lain. Seolah-olah bagian-bagian tubuh itu tidak penting. Saya memberi contoh. Ketika saya lagi haus, saya pasti akan mencari minuman. Waktu kita mencari minuman, apa yang kita pakai? Mata. Saya lihat, ada minuman di sini. Waktu saya lihat minuman, apa saya bisa langsung minum? Enggak. Saya pasti memakai kaki untuk berjalan di tempat di mana ada minuman itu. Nah kemudian untuk mengambil minuman saya akan memakai tangan saya. Dan kemudian, tunggu ya saya buka ya. Dan kemudian ketika saya sudah membuka minuman ini, saya minum. Lumayan memang udah seret ya. Ketika saya minum apa? Yang merasakan siapa? Yang merasakan lidah. Yang menikmati kesegaran itu lidah. Terus yang menjadi kenyang apa? Perut. Ketika itu terjadi, apa mata bisa protes? Itu kan saya yang lihat lebih dulu. Terus kaki bilang, tapi saya yang melangkah. Terus tangan langsung bilang, tapi kan saya yang ambil. Gitu loh. Kalau semuanya mempertahankan fungsi masing-masing dan tidak mau saling bekerja sama, maka tubuh akan mati, kita akan dehidrasi. Akhirnya ketika tubuh mati tidak berbuat apa-apa. Demikian juga dengan gereja Tuhan. Ketika masing-masing kita mempertahankan, kita punya karunia, kita mau pakai kepada diri kita sendiri, maka karunia itu tidak akan berfungsi apapun. Rasul Paulus menegaskan di dalam 1 Korintus 13, dia katakan apa? Sekalipun engkau bisa bernubuat dan engkau berkata-kata dalam bahasa-bahasa manusia yang lain, bahasa-bahasa asing atau apapun itu. Kalau engkau tidak memiliki kasih, itu percuma seperti kayak gong yang gemerincing. Artinya kalau gong yang gemerincing itu gong yang kalau kita pakai alat musik, kalau kita tidak menyelaraskan dengan alat musik yang lain, hanya misalnya cuma pakai drum aja, kita pukul terus-terusan. Apakah itu kedengaran indah di telinga kita? Enggak kan? Itu hanya bisa bikin berisik gitu loh. Jadi ketika karunia itu hanya dipakai untuk diri kita sendiri, kita tidak memberkati orang lain, maka karunia itu hanya berhenti di kita sendiri, di dalam kehidupan kita sendiri. Makanya tujuan karunia itu adalah salah satunya untuk memberkati, bless other, memberkati sesama kita. Apapun yang menjadi karunia kita ketika kita menggunakannya menjadi berkat bagi orang lain, maka itu sangat memberkati setiap jemaat Tuhan. Amin. Dan ketiga, karunia itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan pastinya ya, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana bagaimana karunia itu bisa mengubah sebuah komunitas. Kita akan bahas bagaimana karunia bisa mengubah komunitas. Pertama-tama pastinya setiap dari kita harus bisa menemukan apa yang menjadi karunia dalam kehidupan kita ya. Banyak orang mungkin tidak menyadari Tuhan sudah berikan dia karunia tapi dia nggak menyadari apa sih sebenarnya aku nggak tahu mau bikin apa gitu loh. Tuhan memberikan setiap kita paling tidak satu karunia. Firman Tuhan waktu lalu dari Ibu Evi sempat pernah mengatakan bahwa orang yang gak ngapa-ngapain itu aja itu dosa loh. Jadi minimal apa yang ada dalam kehidupan kita satu karunia aja, yuk kita lakukan buat Tuhan. Kita temukan apa itu karunia dalam kehidupan kita. Kita harus bisa mencari, kita menyadari apa sih? Pertama-tama ya pasti kita minta dari Tuhan ya. Kita tanya Tuhan apa sih sebenarnya yang aku bisa berikan ke Tuhan. Kedua, mulailah kita melihat apa yang ada di pelayanan ini, di gereja ini. Di gereja kita ini banyak sekali bidang-bidang pelayanan yang membutuhkan kita, membutuhkan jemaat Tuhan. Membutuhkan karunia-karunia yang ada di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan kalaupun memang kita masih belum tahu juga, yuk kita belajar kenal apa itu
karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk pelayanan. Seperti di dalam Roma 12 tadi, kita melihat ada karunia yang pertama adalah karunia nubuat. Kita belajar mengenal untuk karunia pelayanan ini ya. Karunia nubuat. Karunia nubuat ini biasanya itu adalah diberikan kepada, kalau 5 jawatan itu adalah nabi, kenabian ya. Dan ada Pastor Herat di sini yang mungkin lebih mengerti ya untuk penggunaan karunia nubuat ini. Biasanya ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk karunia nabi. Nah, nubuat ini saya pernah mengalami dan karunia ini mampu mengubahkan saya dan suami. Waktu itu tahun-tahun 2008 tahun 2008 kalau nggak salah ya. 2008-2009 saya belum di sini, belum bergereja di tempat ini. Ini pernah saya saksikan ke beberapa teman. Saya waktu itu bergereja di salah satu gereja di dekat sini juga, gereja yang cukup besar. Saat itu saya dan suami dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk. Sehingga ketika kami datang ke Tuhan itu seperti ada rasa tidak layak. Saya seperti ada rasa kayak, Tuhan apakah kita masih layak di hadapan Tuhan untuk datang. Kami datang dengan rasa terintimidasi, kami datang dengan rasa rendah diri. Dan setiap kali kami datang ke gereja itu biasanya kami duduk di tempat yang paling belakang. Di tempat itu ada pilar-pilar dan kami selalu ambil di tempat yang dekat pilar. Dan saat itu ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri yang datang. Dan dia dikaruniakan karunia kenabian ya. Dan ketika itu dia mengajak kita untuk altar call. Tapi karena saya merasa kayak aduh Tuhan saya nggak mau maju, kita mau di tempat aja gitu. Tiba-tiba selesai altar call, dia naik ke atas mimbar. Dia naik ke atas mimbar sini. Tapi dia sudah mau berdoa, tiba-tiba dia turun lagi. Dia turun lagi dan kan waktu itu kan pakai kamera gitu yang pakai lampu gitu ya, pakai lighting gitu. Tiba-tiba dia jalan, terus saya pas lihat, kok dia jalan, kok kayak mau menuju ke kita, saya makin gemeter nih. Tuhan apa nih, dia lagi menuju ke tempat kita. Itu semakin kencang saya nangis, Tuhan saya kayaknya ini sama suami nih gitu kan. Terus benar, tiba-tiba padahal saya urutan boleh dibilang termasuk paling belakang. Cukup jauh dia jalan, tiba-tiba dia datang dan kita ada posisi tengah-tengah dekat pilar gitu. Dia datang, dia samperin. Dia suruh saya sama suami saya tuh pegangan tangan saat itu. Dan kemudian apa yang dia katakan? Dia cuma bilang, saya sampai dengan saat ini masih sangat-sangat mengingat dengan jelas perkataan. Dia bilang, jangan melihat ke belakang. Pertama-tama yang dia katakan, jangan pernah kau melihat ke belakang. Menghitung-hitung tahunmu di belakang. Saat ini Tuhan sudah melihat hatimu. Tuhan akan memakai engkau. Itu yang namanya air mata sama ingus jadi satu, saudara-saudara. Saya udah gak tahu lagi, saya cuma nangis karena saya merasa ada sesuatu yang Tuhan seperti kayak Bapa yang peluk anaknya. Dan Tuhan sedang seperti kayak sedang membuat jiwa saya ini kembali untuk bersemangat dan berpengharapan kepada Tuhan. Dan kemudian dia katakan di situ, dia bilang, kamu akan pakai Tuhan untuk membawa kabar kesukaan Tuhan, kabar Injil Tuhan ke bangsa-bangsa, ke daerah, ke tempat-tempat di mana Tuhan mau taruh engkau untuk mengabarkan perkataan Tuhan atau kabar kesukaan Tuhan. Dan masih ada beberapa lagi yang dia katakan di situ. Bahkan dia sempat ada satu kata, dia bilang kamu akan ke Israel dan berbagai tempat lainnya. Saat itu untuk memikirkan ke sana pun saya nggak berani, saudara. Karena saat itu kami dalam kondisi terpuruk, mana bisa saya berpikir sampai ke situ. Dan ketika dia memberikan nubuatan itu, saya dan suami, tiba-tiba ada pengharapan, ada satu perubahan di mana kami berdua akhirnya bersepakat kita mau maju, apapun itu kita maju untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Dan itu pun dikonfirmasi atau ditegaskan kembali oleh 2 hamba Tuhan di waktu yang berbeda dengan hamba Tuhan yang berbeda. Dan nubuatannya itu sama semua. Dan beberapa tahun kemudian nubuatan itu digenapi. Ketika kami dengan caranya Tuhan, kami bisa melayani di tempat ini, kami bisa bergereja di tempat ini. Kami mulai aktif di dalam pelayanan-pelayanan. Dan tiba-tiba saat itu ada pelayanan-pelayanan misi. Dan kami mulai ikut pelayanan misi.
Pelayanan misi itu kami ke daerah-daerah. Kami ke tempat-tempat yang boleh dibilang tempat-tempat yang luar biasa. Kami harus naik perahu, kami harus jalan di atas laut yang surut untuk sampai ke kapal. Kami boleh datang ke tempat-tempat yang tadinya tidak saya pikirkan. Tapi kemudian kami dipakai oleh Tuhan untuk bisa melayani Tuhan, memberitakan Injil di tempat-tempat yang mungkin tidak banyak orang bisa datang. Dan ketika saya menyadari itu, saya melihat, oh ternyata inilah nubuatan yang digenapi oleh Tuhan. Dan kemudian mulailah Tuhan mulai memberkati kami dan kami bisa berjalan. Tahun 2013 kami pergi ke Israel. Saya bilang ke suami saya, kalau mau dipikirkan waktu-waktu lalu ya, kayaknya untuk sampai ke titik ini kita nggak bisa. Begitupun kami bisa, Tuhan izinkan kami bisa pergi ke berbagai tempat. Namun di situ pun kami selalu menyampaikan kesaksian Tuhan. Kadang-kadang tour guide kami, tour leader kami, kalau lihat saya sama suami, mereka anggap kita ini seperti kayak, dibilang seperti kayak preacher, pembicara, pendeta gitu. Bahkan kita pergi ke Lombok ya waktu itu, ada tour guide kami orang Yunani. Dia selalu panggil suami saya preacher. Padahal kami bukan pendeta, kami bukan, tapi dimanapun kami pergi dan kami berada, setiap perkataan kami pasti kami memuliakan nama Tuhan. Haleluya, itulah nubuatan, karunia nubuatan. Dan kita percaya di tempat ini Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai setiap kita untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan. Karunia Tuhan bisa mengalir dalam kehidupan kita. Yang kedua ada karunia melayani. Karunia melayani ini adalah satu kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita melayani Tuhan secara praktis. Banyak pelayanan-pelayanan tempat ini seperti GUC dan lain-lain yang bisa kita mungkin ikut di dalamnya. Kalau kita mungkin bingung ya, atau saya kayaknya bisanya di sini gitu loh. Bisa dengan seksi konsumsi, ada Mami Rina di tempat ini. Untuk menjadi seksi konsumsi itu adalah bagian pelayanan yang menurut saya luar biasa ya. Kalau dalam setiap ibadah-ibadah besar yang sibuk kan seksi konsumsi. Kadang-kadang di dalam firman Tuhan itu berbicara pelayanan Marta dan Maria, kita seringkali konotasinya kurang bagus terhadap Marta. Seolah-olah Marta itu kedagingan, hanya mau untuk melayani dan bukan duduk di kaki Tuhan. Tapi pelayanan ini pun dibutuhkan. Ketika acara-acara besar, coba kita perhatikan. Setiap foto, seksi konsumsi gak pernah ada di foto kan? Seksi konsumsi selalu di belakangnya Mami Rina ya. Nah, tapi setelah selesai semuanya selalu saya tanya, Mam gimana Mam? Puji Tuhan, makanannya cukup. Selalu ada sukacita. Karena ketika dia melayani dengan hati yang penuh sukacita. Dan dia merasakan bahwa melayani itu bukan beban, tapi sebuah kehormatan dari Tuhan. Amin. Dan selanjutnya ada karunia mengajar. Nih ada Pastor Herat, ada Ibu Ninung, ada Pastor Aim yang diberikan karunia-karunia untuk mengajar. Kalau engkau mungkin taruh Tuhan bisa untuk mengajar atau mungkin setiap perkataanmu itu bisa memberkati setiap orang. Cobalah kita tanya ke Pastor Herat, mungkin perlu sekolah lagi ya di STT Apolos supaya bisa dipakai oleh Tuhan dalam karunia mengajar. Dan selanjutnya ada karunia menasihati atau mendorong. Ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi kayak semacam konselor. Kalau engkau adalah orang-orang yang suka mendengarkan cerita atau orang curhat, tapi engkau bukan orang yang bocor mulut, maka cobalah untuk menjadi konselor. Karena ketika kita menasihati orang, Tuhan akan memberikan karunia hikmat itu dalam kehidupan, dalam mulut kita. Sehingga ketika kita berkata-kata dengan orang itu akan menerima dengan setiap solusi yang dialami orang itu. Pasti akan menemukan jalan keluar. Dan selanjutnya ada karunia memberi. Nah karunia memberi ini luar biasa ya. Tuhan Yesus pun di dalam pelayanannya dia, banyak wanita-wanita yang mengikut dia, yang menopang pelayanan Tuhan itu dengan pemberian uang. Makanya kenapa kita tahu bahwa itu ada pemberian dalam pelayanan Yesus. Karena ada Yudas yang menjadi bendaharanya. Berarti kan ada topangan-topangan atau ada pemberian yang berupa keuangan di dalam pelayanan Yesus yang diatur oleh seorang bendahara yang bernama Yudas saat itu ya. Nah selanjutnya orang yang memberi ini adalah orang-orang yang memberkati. Mungkin mereka bukan melayani di depan. Mereka tidak suka melayani di seperti singer atau WL. Tetapi
ketika mereka melihat ada kekurangan di dalam pekerjaan Tuhan, hati mereka dengan penuh sukacita bisa mereka keluarkan keuangan mereka untuk memberi, untuk memberkati gereja Tuhan. Saat ini gereja kita lagi banyak membutuhkan keuangan untuk menutupi setiap kekurangan-kekurangan di dalam setiap service charge dan lain-lain. Nah, kita berdoa, Tuhan kirimkan orang-orang yang memiliki karunia untuk memberi, amin. Sehingga gereja kita pun akan bisa mengatasi setiap kekurangan-kekurangan ya, keuangan yang ada. Dan selanjutnya adalah karunia memimpin. Karunia memimpin, ya seperti kita lihat ada Pastor Yesaya, ada Pastor Aim, ada Pastor Herat, ada GFC, bahkan WL di depan itu adalah memiliki karunia yang memimpin. Gitu loh. Maka kita coba aktivasi, kita coba cari tahu apa sih sebenarnya yang ada dalam kehidupan kita, karunia-karunia ini supaya kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. Dan selanjutnya ada karunia yang menunjukkan kemurahan. Di tempat kita ada CSM. Saya lebih cepat lagi karena tinggal 4 menit. Ada CSM. Yuk yang memiliki karunia kemurahan, ayo silahkan bergabung dengan CSM di mana mereka selalu memberikan mereka melakukan aksi-aksi sosial untuk memberkati orang-orang yang mungkin membutuhkan, dan kemudian mereka juga boleh dibilang memberkati setiap daripada kita untuk bisa mengembangkan apa yang ada dalam gereja Tuhan saat ini. Puji nama Tuhan. Dan setiap karunia-karunia ini ketika kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita percaya gereja Tuhan akan bertumbuh. Gereja Tuhan akan diubahkan oleh Tuhan. Dan target kita 500 jiwa itu tidak menjadi hal yang mustahil. Ketika kita sama-sama kita menjadi satu kesatuan di dalam Tuhan. Menggunakan setiap karunia-karunia dalam kehidupan kita. Bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi kita mau sama-sama menggunakan bagi nama Tuhan. Dengan dilandasi oleh kasih dan kerendahan hati. Sehingga yang kita naikkan, yang kita berikan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca closing statement yang terakhir. Mari kita baca bersama-sama. Karunia rohani bukan untuk membuat seseorang terlihat hebat, tetapi untuk membawa orang kepada Kristus dan mengubahkan komunitas bagi kemuliaan Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Pagi hari ini, biar kita mau menyatukan hati kita. Menyatukan setiap perbedaan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kehidupan kita ini pun juga karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan, untuk kita megahkan. Karena ketika kita kembali kepada Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita bukan menjadi hamba-hamba yang memendam setiap karunia itu. Tetapi kita menggunakan karunia itu untuk memberkati gereja Tuhan. Kita memberkati sesama kita. Kita memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini, kita mau bertanya ke diri kita sendiri. Apa yang kita bisa berikan bagi Tuhan lewat pelayanan di tempat ini. Tuhan tidak kekurangan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah respon dari kita. Yang Tuhan inginkan, Tuhan ingin melihat apa yang sudah kita buat untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami satu Tuhan di hadapan Engkau. Kami rindu Tuhan, kami bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, paling tidak kami memberikan satu Tuhan karunia untuk melayani Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara setiap kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan yang memperlengkapi kami Tuhan. Sehingga ketika kami melayani Engkau, kami sungguh-sungguh memberikan dari hati kami yang tulus Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari naikkan pujian baginya. Mari naikkan penyembahanmu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Haleluya. Haleluya. Kami tidak dapat balas kasih-Mu Tuhan. Kami tidak dapat balas setiap nafas yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Setiap kekuatan, anugerah. Kami tidak dapat balas Tuhan. Untuk setiap berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami memiliki keluarga Tuhan yang luar biasa. Kami diberkati Tuhan sampai dengan saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Biarlah kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan. Pakai kami Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Amin. Jadikan kami satu Tuhan, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sebab seperti kata pujian ini, kami rindu Tuhan kami disatukan sebelum kami pergi mempersatukan orang-orang di luar sana di dalam satu tubuh Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran yang Tuhan boleh kami dengar pagi hari ini. Memberkati hamba-Mu, bahkan terus Tuhan memakai lebih lagi Tuhan di dalam pengurapan dan pemakaian Tuhan. Dan terlebih lagi setiap kami yang mendengar dimampukan untuk menghidupinya, melakukan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, sama-sama katakan amin. Berapa banyak diberkati oleh firman Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya evangelis harus Sonya Kumulanta. Ya. Kayaknya mau bilang pastor. Nggak tahu bisa ya perempuan pastor ya? Bisa. Nggak, maksudnya
perempuan enggak apa-apa bisa bilang juga pastor ya. Ya, jadi next time. Ya. Haleluya. Jadi gitu. Haleluya, luar biasa pagi hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, firman ini bukan cuma buat didengar ya, dilakukan buat setiap kita. Amin. Mari kita menjadi orang-orang yang menyadari karunia ada di dalam diri kita, jangan dipendam ya, jangan disimpan. Tapi mari kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita menabur bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, ada persembahan mingguan warna biru, amplop warna biru, dan ada persembahan cinta rumah Tuhan. Ya, silakan Bapak Ibu bisa mengisinya. Ada juga persembahan syukur atau persembahan persepuluhan. Silakan Bapak Ibu. Saya percaya bahwa setiap kita memberi bukan karena terpaksa, sekali lagi Bapak Ibu ya. Berilah dengan penuh sukacita, berilah dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bisa lewat kiris juga maupun transfer nomor rekening gereja. Biarlah setiap persembahan kita menjadi sesuatu yang bermakna, berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memberi, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah namamu. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah yang pemberi segala apapun Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami bisa ada sampai saat ini. Diberi kesempatan untuk menjadi saluran berkat. Memberkati pelayanan di tempat ini melalui setiap pemberian kami, persembahan kami. Kami percaya dan menyadari bahwa semua dari Tuhan. Dan kami mau kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkat setiap tangan-tangan yang memberi maupun belum sempat memberi. Kami percaya, kami semua sama-sama diberkati. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita saksikan informasi gereja melalui media yang ada. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sungguh mengucap syukur saya menyelesaikan conference dengan CCBT, yaitu konferensi untuk South Asia, untuk Asia Tenggara, tentang penerjemahan Alkitab, dan begitu banyak kesaksian. Alkitab diterjemahkan dalam bahasa-bahasa suku-suku bangsa. Di Indonesia sudah ada 32 buku Alkitab baru, baik terjemahan lama maupun terjemahan baru untuk beberapa suku di Indonesia. Dan saya mengucap syukur bagaimana Tuhan bekerja di Kambodia, di Vietnam, di Myanmar, saudara ya, dan tentunya juga di negara-negara lain di South Asia atau di Asia Tenggara. Dan itu mengingatkan saya kisah tentang bagaimana orang itu bertobat ketika menerjemahkan, membantu menerjemahkan Alkitab dalam bahasa suku, dan menyadari belas kasihan Tuhan, cinta Tuhan, perubahan terjadi, ada bahasa kasih yang muncul, pemulihan terjadi. Dan saya mau ajak setiap saudara hari ini, orang-orang percaya, jangan sampai kita kehilangan gairah, minat
kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pondasi kehidupan kita, firman Tuhan penuntun dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu manual book untuk kita mengerti. Dan Daud juga berkata, firman-Mu itu pelita bagi jalanku. Jadi hari ini saya mengingatkan setiap saudara, mau dari keluarga kita, kita pribadi, jangan pernah lupa untuk merenungkan firman siang dan malam. Waktu Anda membaca, maka bertanyalah, Tuhan maunya apa? Firman ini bicara apa kepada saya? Pelajarannya apa? Dan saya percaya kita akan menikmati pemulihan, kita menikmati kekuatan yang baru. Ada suku-suku baru, betapa bersukacitanya dengan firman Tuhan. Saya berdoa setiap saudara yang sudah mengerti banyak bahasa, membaca firman itu menjadi kerinduan yang akan menguatkan, mengokohkan, dan jalan hidup kita benar sesuai firman. Perkataan kita benar, pikiran kita benar, pelayanan kita murni, pekerjaan kita tulus, dan apa yang kita kerjakan pada akhirnya untuk kemuliaan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Biar minggu ini setiap saudara, ayo mencari wajah Tuhan. Saya mengundang untuk hadir dalam doa pagi, setia pada doa pagi, setia membaca firman, setia menghidupi firman, dan kita semua menikmati kemenangan bersama dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, shalom. Haleluya. Pak Herat semangat mau menutup ibadah. Lupa bawa ada highlight. Puji nama Tuhan. Semuanya diberkati pagi hari ini. Amin. Untuk saya percaya bahwa setiap minggu dengan pembicara-pembicara yang luar biasa di gereja kita diberi taburan berkat, dan setiap minggu juga menunya berbeda-beda. Dan menu hari ini memang mengingatkan kita kembali untuk menjadi satu kesatuan tubuh yang selalu bersama-sama melayani, dan poin-poinnya luar biasa. Puji nama Tuhan, terima kasih. Mau sebut pastor lagi. Terima kasih Ibu Evangelis Sonya yang luar biasa. Dan pagi hari ini saya akan secara singkat mau menginformasikan highlight pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu ini di gereja kita. Dan di akhir bulan ini banyak kegiatan yang bisa Bapak Ibu ikuti, dan luar biasa karena dimulai dari hari Kamis ada kegiatan Basilia Bible Study BBS. Untuk ini akan dilakukan secara online by Zoom. Jadi Bapak Ibu boleh di mana saja, tidak harus datang ke gereja, ada di rumah atau sedang ada di perjalanan atau dimanapun bisa mendengar bersama-sama. Kali ini akan membahas tentang kitab Maleaki, kitab terakhir dari perjanjian lama, yang akan disampaikan oleh Pastor Benteng Purba. Dan bila Bapak Ibu belum masuk ke dalam community di WhatsApp gereja kita, boleh informasi karena nanti linknya akan dibagikan di Zoom WhatsApp. Untuk yang kedua, ibadah Sy. Saya percaya wanita di tempat ini merupakan wanita yang diberkati dan luar biasa. Saya mengundang secara bersama-sama untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 25 Juli pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pastor PDM Adeline Sirait, dan mengajak seluruh wanita untuk bersama-sama bergabung dan bisa mengajak saudara, teman, sahabat wanita lain untuk menikmati lawatan Tuhan dalam berfellowship bersama di ibadah Sy. Bukan hanya ibu-ibu tapi anak-anak muda, yang penting wanita. Kalau pria mau datang boleh duduk dengan tenang, duduk dengan manis, dan nanti menikmati juga bersama-sama. Yang selanjutnya ada Metamorph Youth Community akan mengadakan worship night dengan tema Unshaken Faith. Pada Sabtu ini juga tanggal 25 Juli pukul 5 sore. Mari Bapak Ibu membantu untuk menginformasikan kepada anak-anak muda, rekan, saudara, atau ponakan. Siapapun juga bisa mengikuti bersama-sama, dan biarlah kita juga bisa menikmati lawatan Tuhan di acara ini.
Dan hari ini Metamorph Youth Community akan ada ibadah di ruang chapel pada jam 2 siang, akan dilayani oleh Saudari Agnes dengan tema Pressure Refills. Mari anak-anak muda kembali diingatkan untuk bergabung bersama menikmati keseruan lawatan Tuhan dan fellowship bersama anak-anak muda di Metamorph. Dan kelas baptisan akan kembali dibuka pada bulan Agustus. Sudah ada yang mendaftar, jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang punya keluarga untuk rindu dan mau dibaptis, silahkan mendaftar melalui Ibu Ayen ataupun sekretariat gereja. Yang terakhir saya mau mengingatkan, apakah Bapak Ibu sudah pernah menerima prayer list bentuk kartu kecil seperti ini? Jika ada yang belum menerima, boleh mengangkat tangan, nanti Ibu Eci akan membantu untuk memberikan. Oh, ada Pak Yoko justru belum. Ada di belakang juga belum. Nah, prayer list ini fungsinya adalah kita mengingat ada nama-nama yang mungkin kita mau doakan. Untuk bersama-sama kita sebut di dalam doa kita saat apapun kita mengingat nama-nama tersebut. Supaya Tuhan Roh Kudus mengingatkan dan menggerakkan nama-nama yang sudah kita doakan ini untuk datang beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan ini boleh disimpan, walaupun tulisan namanya 3, ini minimal 3. Tapi kalau punya nama lebih silahkan tulis saja, dan bukan hanya menjadi prayer list yang tidak dilakukan, tapi biarlah nama-nama ini mengingatkan kita bagaimana kita mengasihi saudara kita untuk menjadi berkat juga. Dan terakhir, sekarang paling terakhir, di depan masih ada bazar untuk mensupport teman-teman adik-adik kita yang ada di Metamorph untuk kegiatan Unshaken hari Sabtu ini. Puji nama Tuhan, saya mengundang kita kembali untuk bersama-sama bangkit berdiri. Bersama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk pagi hari ini yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus, jika kesempatan kami diingatkan kembali untuk menjadi satu bagian tubuh yang melayani bersama-sama, Tuhan menginginkan kami menjadi satu keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman pagi hari ini, Ibu Sonya. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan bersama-sama Tuhan. Bapak, kiranya berkat yang daripada Tuhan mengalir atas hamba-Mu. Hikmat marifat kembali Tuhan turun atas hamba-Mu. Dalam kehidupannya kesehatan, kekuatan turun atas hamba-Mu. Semua yang menjadi cita-citanya Tuhan berikan jalan keluar Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak dalam kehidupannya bersama suami, anak-anak, menantu Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Tuhan. Pakai hamba-Mu semakin hari semakin menjadi berkat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan memberikan kesempatan, izinkan untuk melayani dimanapun Tuhan berada. Biarlah selalu menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami juga membawa senior pastor kami ke dalam tangan kasih Tuhan, Pastor Andri Montolalu bersama Bunda Cindy. Tuhan Yesus, anak-anak dan keluarga dimanapun saat ini berada melayani, Tuhan memberkati dengan kasih karunia. Tuhan memberkati dalam kehidupan untuk selalu juga Tuhan Yesus menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa pada siang hari ini untuk gembala sidang kami terkasih, Pastor Andre Imam beserta Ibu Nana dan anak-anak Tuhan. Walaupun pastor tidak bersama dengan kami sedang melayani, Tuhan juga memberkati, memberi kekuatan, memulihkan semua kehidupan, memberikan apa yang menjadi keinginan hati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah menjadi gembala yang baik, yang selalu memperhatikan domba-dombanya di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Pastor Herat beserta Ibu Ninung dan keluarga, menyerahkan Pastor Yesaya bersama keluarga ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Bapak, ketika ketiga pastor ini menyerahkan hidupnya, hatinya hanya untuk melayani Tuhan, dan biarlah kasih karunia Tuhan juga turun dan tidak berhenti tercurah atas hati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami pada siang hari ini juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk negara dan bangsa kami. Kami tahu Bapak, pemulihan sedang terjadi, pekerjaan Tuhan sedang terjadi di tempat ini. Pemulihan ekonomi juga sedang terjadi Tuhan, dan kami percaya semua hamba-hamba-Mu, semua anak-anak Tuhan terlewatkan, terlepaskan dan dipelihara, diberkati dengan
mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun. Kami berdoa biarlah sepanjang tahun ini dengan tahun yang baru, Tuhan juga memberkati kesehatan, kekuatan. Apa yang menjadi doa, apa yang menjadi cita-cita, Tuhan berkati. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melakukan pelayanan, baik yang GOC, baik musik, pemuji Tuhan Yesus, sound system, multimedia. Kami menyerahkan semua pelayanan kami kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ini saatnya bagian di mana kami akan menerima berkat Tuhan dari pastor. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada aktivitas kita, pulang ke rumah kita masing-masing, dan bawalah setiap firman kebenaran yang sudah kau dengar pagi hari ini. Percayalah bahwa firman itu akan menjadi pelita bagi kakimu dan menjadi terang bagi jalan-jalanmu, sehingga kemanapun engkau melangkahkan kakimu tidak akan terantuk, bahkan perjalananmu akan disertainya. Kemanapun engkau pergi, bahkan apapun yang engkau lakukan, kerjakan, dijadikannya berhasil. Di bawahnya engkau naik dan tidak pernah turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus maju kepada rancangan yang mulia atas hidupmu dan tidak pernah mundur. Bahkan hari depan penuh harapan dan kehidupan kekal menjadi bagian setiap kita. Hanya terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah serta cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupan setiap kita, mulai pagi hari ini sampai seterusnya. Maranatha, Dia kembali menjemput setiap kita, kekasih-kekasihnya yang setia. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya berkatnya telah kita terima. Dengan iman sama-sama katakan, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan